Itu katanya lawang itu kan pintu menuju alam gaib. Dulu itu orang loncat dari batu sini ke sini itu nggak bisa. Tapi sekarang kalau loncat dari sini udah itu, bisa. Dari batu ini ke sana udah bisa. Jadi yang teriak saya bisa dibilang sebuah pedesaan atau kerajaan bangsa halus. Bisa ditanami ya. Allah Akbar. Awas. Allah. Karena desa ini terlindung dengan yang tak terlihat. Allah Akbar. Mbak Putri kok jalannya cepet banget sih, Mbak. Aku nyari jalan dulu, Mbak. Duh. Di sini ojo nyepelekno. Iya. Ojo nyepelekno. Dengan adanya mata langit, mudah-mudahan masyarakat Watu Lawang bisa menjaga alam yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan mendatangi tempat-tempat bersejarah ataupun tempat angker ataupun tempat yang memiliki nilai spiritual yang tinggi untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Dan alhamdulillah hari ini tim Mata Langit sudah diberi kesempatan Allah untuk berkunjung ke Watu Lawang. Ini adalah sebuah lokasi di Kabupaten Kebumen yang sangat indah tapi seperti tersembunyi gitu. Jadi untuk mencapai lokasi ini tuh benar-benar melalui jalan setapak yang ekstrim, banyak bebatuan yang besar-besar, terus harus melewati ladang orang gitu. Dan alhamdulillah akhirnya sampai. Ini di sebelah saya ada tokoh masyarakat setempat, Bapak Sekdes yaitu Bapak Waun, dan sebelah kanan saya ini adalah Pak Heri yang membawa tim Mata Langit ke sini. Apa alasan Pak Heri mengajak tim Mata Langit ke sini? Ya, menurut saya ini tempat ini sangat bagus sekali lah, eksotis sekali, sehingga tim Mata Langit perlu mengetahui bahwa ketika saya sudah 3 kali kesini, 2 kali untuk liputan sebuah majalah bahasa Banyumasan, majalah Ancas yang menggunakan bahasa Banyumasan. Ketika saya kesini, saya mencoba menggali asal usul batu ini. Ini adalah batuan magmatik yang berasal dari letusan gunung api purba zaman dahulu. Kemudian secara saprodik terbentuk bentuk-bentuk batu seperti ini. Kemudian pada waktu saya kesini, kebetulan ada seorang kakek-kakek yang sedang mencari rumput. Saya tanya itu, kok kenapa ini Watu Lawang itu? Itu katanya lawang itu kan pintu menuju alam gaib. Mitosnya seperti itu. Ada orang gerbang gaib di sini ya. Gerbang gaib itu katanya seperti itu. Jadi seorang kakek-kakek yang saya lupa namanya mengenalkan dia itu sudah kakek-kakek sedang mencari rumput. Saya tanya, itu katanya saya dulu waktu kecil katanya nenek moyang kita gitu, ini lawang atau pintu gerbang menuju alam gaib gitu. Gitu ya, iya. Itu, ya. Kalau menurut Pak Waun sendiri, mengapa di sini disebut Watu Lawang? Apa bedanya dengan batu-batu di tempat lain? Iya, itu kalau menurut saya dan saya sendiri sebenarnya untuk menceritakan itu belum bisa secara spesifik karena saya sendiri belum tahu sumbernya yang pasti dari dulu. Setahu saya itu dari kecil pun saya tahunya kalau Watu Lawang ya di sini ini batunya yang jadi nama Watu Lawang. Tapi tadi sudah sedikit banyak sudah disampaikan oleh beliau Bapak Heri. Itu benar sebenarnya yang karena udah pernah 3 kali ke sini mungkin sudah pernah disampaikan beberapa tokoh masyarakat sini. Sebenarnya
ada juru kunci yang bisa menyampaikan segala sesuatu cerita Sejarah, tentang ya? sejarah Batu Lawang. Namun sangat Disayangkan beliau sedang sakit beliau sedang katanya. sakit, Nggak apa-apa. sudah sepuh, sudah jalannya itu sudah tertatih-tatih, makanya Nggak mungkin diajak ke sini ya, nggak kasihan mungkin bisa ya. diajak ke sini. Kita doakan ini semoga cepat sembuh ya Pak Amin, Kuncen. amin. Ya itu tadi sudah disampaikan Bapak, itu kalau Ada tadi ada batu berbentuk lawang atau iya, gimana? ada batu yang berbentuk Itu nanti pintu. ini. Oh. Jadi Kita sambil jalan ke situ ya Pak Oh, Nima. boleh. Ya, tunjukin Pak mana yang batunya yang berbentuk lawang itu. Lawang itu kan pintu ya. Awas basah. Ini tanahnya agak basah di sini ya. Oh, Basah. basah ya. ini aja ini yang disebut pintunya ini di sini. Maaf. Awas ini turun aja di sini. Turun, Nggak apa-apa, turun. Bu, ini. Oh, nggak apa-apa ya? Ya, turun. Maaf Pak. Nah ini. Allahu Akbar. Allah Akbar. Maaf. Astagfirullahaladzim. Maaf. Oh gini. Iya, Oh. Ini dulu Jadi menurut dia para petani yang saya wawancarai, petani yang wawancarai, dulu itu lebih luas katanya. Kalau sekarang katanya Jadi kayak benar-benar kayak gerbang Iya, gitu ya. Dulu lebar, Lebar, makin ya. lama makin menyempit Betul, katanya. itu, ya. Apa iya batunya jalan sendiri? Iya, Oh, gitu, itu katanya. kita ungkap nanti. Jadi ini seperti Dulu itu orang loncat dari batu sini ke sini itu nggak bisa. Bisa. Sangat jauh, tapi sekarang kalau loncat dari sini Udah bisa. Dari batu ini ke sana udah bisa? Bisa. itu disebabkan apa? Ada pergerakan, Pak? Iya, Mungkin seolah-olah bisa jadi katanya. seperti itu. Karena Jadi ini makin memang kayaknya ini menyempit. sembab juga ya tanahnya ya, lembek ya. Jadi Iya. dia kayak berjalan ya tekstur tanahnya ya. Apa mungkin tanahnya bergerak nggak tahu juga. Kalau menurut pandangan Panglima gimana ini? Ya kalau saya lihat ini kayak satu portal yang menuju ke sebuah apa ya negeri gitu ya. Sebuah negeri yang ada kehidupan banyak kayak kerta kencana. Saya lihat apa namanya delman ya. Di sana itu yang saya lihat banyak delman, ada kehidupan, ada pasar, ada mbok-mbok lagi dagang. Jadi kayak kehidupan manusia gitu, tapi kehidupan Di dunia bangsa yang lain. berbeda Oke. di alam lain. Tapi ini sebagai lintasan mereka. Lintasan mereka dari Merinding sini aku. menuju ke arah sana. Jadi yang terlihat saya di situ. Jadi ada kehidupan di sini. Ini kayak bisa dibilang sebuah Gerbang. pedesaan atau kerajaan bangsa halus. Tapi yang saya kagum di sini ya banyak batu-batuan. Berarti artinya tanah yang ada batunya itu agak sulit untuk ditanamin ya. Ayo kita jalan Tapi ke kok sana, yuk. tanamannya pada subur ya? Iya. Ya, Heeh, itu alhamdulillah. namanya apa ya? Keajaiban. Keajaiban. Jadi kelebihannya orang sini dilalah itu apa, kalau orang sini itu dilalah di batu pun jadi bisa ditanami ya. Allah Akbar. Awas. Allah. Oke, Agil sudah dikuasai makhluk gaib. Banyak apa? Binatang kecil-kecil terbang tuh apa namanya? Hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Punya sayap nih. Burung ya, Raja Burung. Wali. Burung Raja Wali. Akhirnya sampai tempat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang walaupun perjalanannya butuh perjuangan, akhirnya nyampe juga kita kemari. Tadi dari mulai depan kita mencium aroma wangi bunga kantil yang sangat harum. Pertama kali datang. Ya, Itu apa artinya, Aki? Penyambutan untuk para tamu. Terima kasih. alhamdulillah kita disambut berarti. Soalnya jarang-jarang itu aroma wangi seperti itu kita datang ke satu tempat. Iya. Dan kau pun sudah melewati jalan ini. Dan kalian pun tak mengira sebuah gerbang kami. Karena tempatnya tersembunyi, yang banyak batu-batu yang sudah kita lewati. Saya boleh bertanya dulunya tempat ini tempat apa dan kenapa bisa banyak batu-batuan besar di sini dan apa yang pernah terjadi dahulu kala di tempat ini? Juta tahun. Bahkan kami pun belum menempati tempat ini. Kami menempati tempat ini di saat Bunda hadir di tempat ini. Oh. Bunda siapa? Yang di atas tadi? Bunda Dia Ayu Pitaloka yang makamnya di sana.
Oh, Inilah gerbang kami. ya. Dan kami pun tetap melindungi sampai saat ini. Sampai kapanpun kami tetap melindungi. Bukan saja untuk Bunda Ayu, tapi untuk penduduk desa ini pun kami melindungi. Maka itu desa ini seperti tertutup. Bahkan di saat dunia lain, tempat lain terserang oleh suatu wabah, maka tempat ini tetap terlindungi. Wabah, maksudnya apa? COVID? Iya Pak ya. Waktu COVID di sini aman ya, nggak ada yang kena. Oh ya. Nggak ada satupun korban. Oh, alhamdulillah. Ini Pak boleh ikut tanya-tanya ke. Jadi apa yang membuat keistimewaan itu didapati dari desa ini, dan bagaimana bisa mempunyai perisai energi yang begitu kuat membungkus kawasan sini sehingga virus itu tidak bisa menembus di tempat ini? Apa dulu yang diperbuat oleh leluhur di sini sehingga mempunyai suatu energi yang sangat kuat untuk menghindari wabah? Mungkin kita bisa meneladaninya. Iya. Karena ibunda tak menginginkan keduniawian, dan ia ingin menutup diri. Karena itu kami harus melindungi. Kami harus bekerja sama dengan semua yang ada di tempat ini. Kami harus melindungi, memayungi. Selain melindungi dari wabah COVID, apalagi yang sudah? Bahkan kau lihat tanah ini, Iya. tanah yang berbeda, tapi ia bisa menumbuhkan Tanaman subur itu yang saya heran tadi. Ini tanah bebatuan tapi kok tanaman tumbuh subur ya Pak ya? Itu termasuk karena dibantu oleh leluhur di sini ya. Kenapa dibilang Watu Lawang yang? Inilah gerbang kami. Lawang itu pintu. Mengapa kau dituntun ke tempat ini? Iya, kenapa Ki? Karena kau harus melalui gerbang ini. Iya. Kau memasuki tak melalui gerbang ini, tapi kau keluar harus melalui gerbang ini. Iya, iya. Intinya harus lewat gitu ya. Oke, tadi Panglima suruh, ayo kita jalan ke situ. Karena gerbangnya persis di tempat kita duduk ini ya, yang Panjang jalan itu, penyambutan itu telah kau rasakan. Iya. semua mencium bau wangi tadi waktu di jalan menuju kemari. Iya. Saya sampai nyari pohon bunga kantilnya. Mana pohon bunga kantil, kok harum banget. Di lawang itu bukan karena batunya berbentuk lawang, berbentuk pintu, melainkan ada pintu gerbang gaib di sini. Dan suatu saat Iya. akan semakin tertutup. Oh gitu. Disebabkan apa, Ki? Maka usai sudah perlindungan itu, Maksudnya tertutup gimana Ki? maka akan ada peradaban lain. Kau lihat batu ini Semakin mendekat. yang berawal dari yang sangat lebar. Iya, seolah-olah makin mendekat. Iya Pak ya, tadi kesaksiannya Pak Waun. Dan suatu saat akan tertutup. Maka usai sudah perlindungan itu yang diakibatkan oleh manusia. Yang membuat dari lebar makin menyempit itu apa? Manusia itu sendiri Artinya kenapa? akan ada yang berbicara dengan Oh, Oke. Ya cuma yang saya heran ini kan batunya menurut Bapak tadi jauh, kok makin lama makin dekat dan sampai orang bisa lompat dari batu sini ke batu situ gitu. jika batu ini, Rapat. Iya. maka usai sudah perlindungan itu, perlindungan
dari kami Dari leluhur sini. yang membuat tertutup dari manusia itu sendiri. Apa yang dilakukan manusia sehingga membuat dia tertutup? Kau pun sudah mendapatkan apa yang kau dapat dari pesan itu. Kalau Iya. pesan dari Pesannya harus bercermin diri dan menata diri, menyisir dan menata diri dengan banyak bercermin. Semakin bergulirnya waktu, takkan ada untuk bercermin diri. Yang ada saling menjatuhkan. Tuh, sedih saya kok dengar itu. Karena Tak ada kesejahteraan, akan ada suatu kelompok-kelompok, maka akan semakin tertutup. itu kan mungkin di luar sana ya, tapi kalau masyarakat di sini insya Allah akan selalu guyup rukun ya, gitu ya Pak Waun. Nggak akan saling menjatuhkan. Itulah yang diharapkan agar lawang ini tak tertutup. Oh gitu. Jadi tergantung dari masyarakat sini. Kalau tetap menjaga kerukunan, maka pintunya nggak akan tertutup gitu ya, yang jangan saling menjatuhkan. Karena desa ini terlindungi dengan yang tak terlihat. Bahkan wabah yang seperti angin tak dapat menembus. Iya hebat. Padahal wabah mendunia itu COVID itu sampai banyak korban yang berjatuhan, tapi di sini enggak satu pun. Yang dapat aku sampaikan, tugasku sudah selesai menonton kalian Terima kasih ya, Ki. Terima ke kasih. tempat ini. Boleh tahu nama yang siapa? Yang di burung. Yang burung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Allah Akbar. Allah. Oke, Panglima sudah menarik makhluk lain ke tubuh Ismi. Ayo Pak, kita merapat ke sana. Pak Juni ikut ya. Pak Juni ikut ya. Assalamualaikum. Nih, gimana kabarnya nih? Ya, maaf mengganggu peristirahatannya. Assalamualaikum. Mbak Putri mau kemana? Itu mawon deh. Iki mawon. Iya, Mbak. Mau duduk apa mau gimana ini berdiri? Gimana ya duduk ya? Tempun. Ya udah aku ikutin Mbah ya. Apa ikutin dia aja? Ikutin Mbak Putri. Nggak apa-apa, ikutin Mbak Ni aja. Potong mereka mawon. Itu nopo-nopo. Ini rumahnya Mbah ya? Nyaku. Rumah Mbah di sini. Ayo ikutin. Loh. Mbak Putri kok jalannya cepet banget sih Mbah. Aku nyari jalan dulu Mbah. Duh. Bentar. Aduh. Nggih, makasih. Delok no. Gimana Mbah? Dulu, iya. Lihat, Itu pemandangannya bukit. indah banget dari sini. Masya Allah. Ayo Pak, sini Pak, silakan Pak duduk. Pak, sini Pak, rapat Pak. Sini, Pak, Allah Akbar. duduk. Aku duduk sini enggak apa-apa Mbah. Ini si Mbak Ono. Oh, Mbahnya tinggal di situ. Yang mana? Di Di atas atas batu bukit. sono, atas gunung sono. Kui. Oh, di atas gunung sana. Aku tong mriki. Oh iya. Ayo Pak, sini. Mbah rumahnya di batu situ. Lah tadi di sini ngapain Mbah? Loh, iki kan nggonku kabeh iki lho. Wilayahnya Mbah E. Iki. Watu lawang. Nggih, batu lawang. Lawang watu. Pintu batu. Kenapa namanya batu lawang Mbah? Lawang pintu lawang. Biasane iki manungsa ki nganggone ki kayu. Ora ana sing nganggo watu. Betul. Lawang bangsaku ki yo watu kuwi yo lawange ben kokoh ben kuat dalam sulit
menembus, luar sulit menembus. Lah yo kalau kayu kan mudah keropos. Kalau ini batu dasar lautan. Oh, ini batunya dari dasar lautan, Mbah. Kok bisa nyampe sini? Gimana caranya? Ya itulah kejadian alam. Karena di sini kehidupannya berganti-ganti. Dari zaman ke zaman di sini kaya raya. Kalian tidak tahu. Oh gitu. Tidak ada yang punya batu-batu seperti ini. Ora ono. Iya. Daerah lain nggak ada ya? Hanya di sini. Nah, waktu lawang iki ono ning ngisor. Ora nang dhuwur. Di bawah. Karena pintu hati itu keterkaitannya dari rendah hati. Iya. Di sini tidak boleh ada kesombongan. Iya, Ma. Karena perjalanan di sini itu tidak ada yang sejajar. Semuanya kelak-kelok Kelak-kelok naik turun. Naik turun. Jenenge penguripan. Iya, Mbak. Hidup itu ya penuh dengan lika-liku, penuh dengan perjuangan. Batu itu bisa menjadi sandungan, bisa menjadi pijakan. Kowe biyen cilik wis ana iki. Sampun, Pak. Lah yo, Mainnya di sini. Mbahmu wis ana iki. Pun. Dulu mainnya di sini, Pak Waun. Nggih. Dulu saya mainnya di sini. Lah iya, inggone paling enak ning kene kok. Dari dulu Walaupun tempatnya sulit, dijangkau. tapi yo kepenak yo dolan nang kene. Nggih. Dolanan opo ae ning kene. Main layang-layang, Pak. Lah iya, munggah-munggah ning watu, Nggih. uncal-uncalan, playon Playon. kene. Lah senengane kene karena di sini adalah nyatanya kehidupan bangsa kami dan bangsa kalian nyata itu saling menghargai. Karena salah satu rumah yang disediakan oleh Tuhan kita untuk bangsa kami itu adalah batu. Batu adalah rumah kami. Batu-batuan, ya. Nah, Apa benar dari gunung meletus dulunya, Mbah, batunya? lah ya gunung kuwi kan meletus kan suku laut. Oh, gitu ya. Api yang di dasar lautan bergemuruh, akhirnya pegunungan enggak kuat untuk mengendalikan muncul kabeh. Lahar yang dingin itu membeku jadi watu. Ya ora. Iya. Berarti ini laharan ya? Lah iki kan bentuknya iki lho pas dikelilingi perbukitan. Iya. Ini seperti lembah. Betul. Ini perbukitan kita ini kayak di dalam mangkok gitu loh. Ini menurun. Makanya pintu itu adalah ungkapan dari dasar hati. Jadi gambarannya adalah disampaikan pada zamannya dulu. Kok disebut batu lawang? Iya. Kenapa kok disebut batu lawang gitu? Lah yo, semoga dengan nama batu lawang ini menjalin hubungan yang baik dalam kehidupan. Amin. Karena kehidupan itu mencakup dengan apa? Hubungan manusia dengan alam semesta. Hubungan manusia dengan bangsa kami. Ya, sesama Hubungan makhluk manusia dengan sang penguasa. pencipta. Hubungan manusia dengan tumbuh-tumbuhan. Semua itu satu keterkaitan. Iya. Di antara makhluk ini tidak ada yang paling hebat. Pintunya cuma satu, yaitu apa? Hati. Hati. Kolbu.
Tempat ini itu sudah dilindungi sejak dulu dari para sesepuh. Kalian tadi diiringi oleh Nyi Kumbang Emas yang wanginya semerbak Oh iya. datang ke tempat ini untuk karena di sini adalah pusatnya dari segala penjuru peradaban dari zamannya sebelum kalian itu berganti-ganti kepemimpinan. Kamu tahu tidak? Iya. Sebenarnya dunia itu keterkaitannya ya dengan tempat ini. Oh kok bisa gitu Mbah? Dunia keterkaitan dengan tempat ini. Kalian tidak tahu saja. Nanti suatu saat kalian terkaget-kaget. Kebumen ini disepelekan sebagai kota desa ora apa-apa. Masa gitu? Siapa yang nyepelein Mbah? Sing ngapak-ngapak kayak gue diomongi ya dong. Oh memang bahasanya begitu, bukan hanya Kebumen yang Tapi ngapakkan. di sini tersimpan banyak kekayaan. Walaupun yang hidup pada saat ini terlihat sederhana. Makanya dulu saja pada zaman itu makan itu mesti kudu ayam hutan atau ayam kampung. Ingkung bakar. Tidak pernah digoreng-goreng. Direbus, dibakar. Lebih sehat. Hanya itu pada leluhur Gitu kita. ya. Ini di restoran Bapak juga ayam ingkung. Dibakar. Iya, Oh iya ini sama nih Mbah, sampai sekarang masih dilestarikan. Ternyata itu warisan leluhur itu. Semuanya itu digoreng. digoreng karena hidup sehat itu utama. Karena begini, leluhur kalian mengatakan kesehatan itu adalah dari Apa yang dimakan? apa yang kau makan. Setuju. Betul, Mbak. Jadi terkaitannya dengan lawang ini adalah pertahanan yang kuat itu tergantung dari pintunya. Pintu masuk dan keluar. Memasukkan sesuatu dari mulutmu itu harus kau jaga, harus dikuatkan. Sesuatu yang kau masukkan lewat kemaluanmu pun juga harus dijaga. Harus sesuai dengan syariatnya. Maka lawang itu adalah pintu. Semua kaitannya pintu. Pintu alam gaib, pintu alam barzah, Pintu rezeki. akhirat, pintu rezeki, Pintu langit. pintu langit. Semua anggone lawang. Iya. Masuk ke rumah orang, assalamualaikum. Jangan ke pintu neraka ya, Mbak. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai mencium baunya neraka Betul. dari luar. Nauzubillah bin dzalik. Maka batu-batuan inilah tandanya bahwasanya adanya peradaban dari masa ke masa. Bukti sejarah ini. Pintu dari masa ke masa. Pintu dari alam nyata nen alam gaib. Di sini ojo nyepelekno. Iya. Ojo nyepelekno, tak kandhani. Sebelum kalian hidup, kami hidup. Saurunge menungso ki, kami yo urip ning dunya. Luas sekali nih ya yang Ya, ada luas. batu-batunya ini. Luas. Nggak bisa. Luasnya alam ini belum tentu seluas hatinya manusia. Karena kelapangan hatimu tergantung dari mana kau berpikir untuk bisa memasuki hatimu. Kembali ke lawang. Ini kan tempatnya indah nih Pak Waon. Apa nggak pernah dibuat apa rencana membuat apa ya wisata gitu tempat Ya, wisata sejarah? ora ono sing Nggak boleh iso ya? mlebu kene. Oh, Kabeh apa sing ngarep membiayai ora iso.
Oh gitu, walaupun ada investor. Boleh asal jangan diubah keberadaannya, kedudukannya biarkan seperti adanya, karena semua yang letak di sini atas kuasa Tuhanmu. Sopo sing gotong-gotong watu tekan kene. Iya, Gawa awake dhewe ae angel. betul. Kok yo gowo-gowo watu atu tekan Ada yang tersindir itu, Mbak. Sopo sing iso Berat kok ngono badan. kuwi kok yo tak kandhani. Kadang menungso ki ana tujuane kok awake dhewe. Iya. Pelestariane ora dijogo, sing dijogo ki pemasukan. Itu yang dikhawatirkan. Lah yo monggo kersa panjenenganipun arep teng mriki ya monggo iki yo alam bareng-bareng menungso dengan bangsaku. Tapi terkadang manusia tidak menghargai alam semesta. Padahal manusia diciptakan itu setelah alam ini diciptakan. Duluan alam ini. Untuk apa manusia diciptakan? Untuk memelihara kami di sini, Alam ini. menjaga kami. Berarti nggak sembarangan Dan masuk sini. tidak kami biarkan kalian sengsara bila kalian menjaga alam ini. Karena alam ini menghasilkan banyak kekayaan yang bisa kau pegang. Ingat, karena Tuhan pun mengatakan barang siapa yang merusak alam ini, baik yang di dasar lautan maupun yang di atas pegunungan, maka kerusakan itu akan menjadi kerusakan bagi dirinya yang merusak alam. Pasti nih kamu itu muslim mesti ngerti ayat kuwi. Ngerti, Mbak? Iya. Marah, bayangkan. Lah yo kalau mesti nih alam iki dijogo, kuwi lawang rezeki. Betul. Waktu lawang kuwi lawange rezeki. Karena batu itu sebagian dari alam yang diciptakan oleh Tuhan kalian. Kalau yang menanamnya itu Pak, apa namanya, pohon-pohon cabai itu warga sini ya? Lah Tanahnya kok bisa subur ya Mbak? Lah Padahal kuwi banyak batu. kekuasaane Gusti Allah. Kenapa? Wong-wong kene menghargai alam kene. Kehidupan di sini. Mau nanya Mbah, kenapa bukit yang di sini dengan bukit yang di ujung sana itu beda, Mbah, bentuknya? Nah iya. Yang sono kayak ada sepasang begitu berdiri, kiri dan kanan. Apa itu ada maknanya atau memang bawaan alamnya sudah begitu? Lah ya kuwi alami. Tapi alam itu bisa menjadi cermin Ada simbol yang untuk tersirat. kita tatap, untuk kita pelajari. Iya ya. Dan alam itu mesti dilintasi, disisir perjalanannya dari anak kaki bukit sampai ke puncaknya. Persis dengan kekuatan dua benda tadi di tanah. Dua benda itu yang disebutnya oleh Bunda Ayu Oh tadi. iya, itu kayak Dan sisir itu, kayak gigi-gigi sisir. Oh iya ya. Kenapa lawang mesti ono Ini kerajaan kan kayak pun mesti bentuk ono cermin kanan nih. kiri. Gigi satu gini, Saya satu aku bentuknya lihat kayak gigi-gigi sisir itu yang ada dua tuh di Jadi yang disampaikan oleh Bunda Ayu tadi ya, ternyata itu filosofinya dalam ya. Nah yo, Sisir dan cermin. jadi semua di sini itu bermakna. Iya. Tergantung bagaimana kita cara mengelolanya, Iya. cara berdampingannya. Karena bila kita bisa mendampingi alam ini, kita bisa membuka waktu lawang Pintu. metu melebu ki ora atos, metu melebu ora angel. Karena orang-orang dulu itu tidak pernah lepas dengan bangsa kami. Ya. Kita itu berdampingan. Apa ada yang mau ditanyain enggak? Pak Yuni. Pak Maun, Pak Paun.
nanya apa sama Eyang Putri nih. Eyang boleh tahu nama Eyang? Namanya siapa? Aku Iya. apa yo jenengku arep ngerti. Iya, namanya kalau boleh tahu. Manggilnya Aku Mbah Mayem. Oh, Mbah Mayem. Mbah Mayem ini sosoknya Karena aku kagum oleh sosok yang pernah membabat alas iki. Oh iya. siapa sosok itu? Laki-laki? Nih yo, Siapa namanya, Mbah? Yang babat alas? Mbah Kebayeman. Mbah Kalau Kebayem. Bayem Oh, Ki Bayem. Nah, ini Mbah Putri namanya Mbah Mayem. kuwi sing wong sakti kuwi Mm-mm. sing babati alas teng mriki karo wong papat. Orang empat. Karena di sini tidak mudah, harus berbicara baik-baik. Karena kehidupan alam ini bukan hanya ditempati oleh manusia, Iya iya. tapi oleh bangsa kami. Iya. Dan dulu bentuknya belum seperti ini. Dulu apa? Hutan Hutan, atau apa? Pegunungan. Pegunungan. hutan. Dan belum legok seperti ini. Belum legok gitu. Berarti hutannya apa? Masih Ya tinggi. pokoknya Di atas ya? tinggi. Tinggi, Bukit. masih tinggi. Sekarang juga tinggi banget masih. Ini sudah terkikis. Kalau terkikis sih. Ya itulah, karena kan peradabannya manusia semakin banyak. Itu Maaf, Mbah Mayem itu kalau untuk sosok manusia itu usianya seumur berapa, Mbah? ya masih muda lah. Paling yo tulang-tulang sudah pada membengkok. Duh. 70? Ya lebih. 80? Iya semua. Ya, Apa seperti sosok perempuan zaman dulu pakai kain terus pakai apa gelungan gitu, Mbah? Iya gelungan. Rambut kami itu di sini tua kabeh, ora ono sing pendek. Rambutnya Mbah Mayem panjang terus Yo digelung. Pakai kadang- kebaya? Yo kadang dipanggilnya juga Mbah Gelung. Oh, dipanggil Mbah Gelung. Mbah Mayem, Mbah Gelung, terus pakai kebaya, Mbah? Yo ngikuti. Kadang yo kebayan, kadang yo mestine kain. Kain. Yo ngono kuwi lah. Yo Makasih ya Mbah. ya sama-sama. Ini pesannya apa nih, Mbah, untuk Pak Yuni sama Pak Waun? Pintu itu dijaga untuk bisa menyaring setiap tamu yang datang. Insya Allah, Mbah. Karena pintu itu digunakan untuk melindungi anggota kehidupan rumah tangga. Karena pintu bagian dari rumah. Ya. Pintu adalah bagian dari istana, dan pintu hati bagian dari Cerminan diri. cerminan diri yang akan mengakibatkan rezeki itu baik buruknya tergantung dari pintu hati kita. Iya. Iya, iya, iya. Nyuwun donga pangestune mawon, Mbah. Mugi-mugi warga teng mriki kula lan sak rencang sak tokoh masyarakat mriki saged njagi kelestarian Desa Watulang mriki, saged njagi napa wae sing dipun aturaken tau. Oke, pesanku adalah siapa yang menjaga alam ini, maka alam ini akan menjagamu. Siapa yang menyakiti alam ini, bersiaplah. Kesakitanmu lebih sakit dari apa yang kami tahu. Mengerikan ya. Mbah, maaf, satu lagi pertanyaan, Mbah. Tadi kan Mbah sering menyampaikan bahwa di sini bicara harus hati-hati gitu. Maksudnya hati-hati itu bagaimana, Mbah? Loh Nggak iya, boleh ngomong jorok, nggak boleh ngomong kotor, atau nggak Loh. boleh ngomong sombong. ora usah diomongi kuwi. Setiap perkataan itu adalah amalan ibadah. Mikir dewe. Ngomong sing elek dadi pahala, Elek kok dadi pahala, Mbah? ora dadi pahala. Oh, nggak jadi pahala. Ngomong sing apik dadi pahala. Iya iya. Jadi ya dipikir dewe. Itu adalah sebuah pintu.
Mulutmu ya bagian dari pintu. Iya. Kemaluanmu adalah pintu. Telingamu adalah pintu. Apa ada yang pernah datang ke sini terus bicaranya tidak baik? Terus apa yang terjadi? Manusia itu berwarna-warni. Macam-macam polanya, macam-macam perilakunya. Jadi, ya sudah bisa dipahami. Kalau ngomong yang nggak Itulah baik, kehidupan. menanggung risiko. Dan sama bangsaku di sini, tidak semuanya juga baik. Ada yang tidak baik, yang mengganggu, menyesatkan. Maka itu lawange dijogo. Ben opo sing mlebu, sing metu kuwi sing apik-apik. Mungkin bisa menjadi lawangnya nggih Mbah. Yang masuk. Karena lawang watu iki bagian dari lawang hati. Nggih. Iya. Karena hidup di sini kalau tidak dengan hati yang tenang, kalau tidak dengan hati yang bersyukur, tidak akan bisa sanggup hidup di sini dengan keadaannya. Karena kalau dia melihatnya selalu ketinggian, dia bakalan gila nanti. Iya. Karena di sini itu sebenarnya penuh dengan Keindahan yang harus disyukuri. keberkahan. Karena Tuhanmu itu menciptakan setiap sudutnya, setiap keadaannya itu semuanya penuh dengan makna, penuh dengan ketetapan. Panjenenganipun teng mriki sudah garis dari takdirnya di sini. Dengan keadaan ini, maka tetapkan pula lawang pintu nih hatimu kuwi sing penuh dengan rasa syukur. Ditompo, dijalani, kuncine kuwi. Ya. Maka kunci lawang itu mesti kita yang mengendalikan. Jangan serahkan ke orang lain. Makanya orang luar itu sulit untuk dapat hadir ke wilayah kita. Berarti kami termasuk Karena beruntung ya, takut bisa sampai. nanti kuncinya dia yang menguasai. Akhirnya kelestarian dari para leluhur di sini Terkikis. Hilang. Karena semua ada masanya nanti. Saat ini masih bertahan dalam keadaan ini. Tetapi ingat, bila alam ini sudah berubah menjadi sesuatu seperti di luar sana, akan banyak kejadian yang mengerikan. Aduh, ngeri, na'udzubillah min dzalik ya. Karena janji Tuhan tidak pernah ingkar. Tuhan hanya menginginkan kalian menjaga alam ini. Semua tidak rugi menjaga alam ini. Menghasilkan lele. Iya. Di sini ramai. Kalau malam-malam tertentu ramai. Kami oleh manusia tuh bahasa kayak Bangsaku. Oh, iya, Karena iya. di sini kehidupan kita. Tapi kita berdampingan dengan masyarakat sini. Tidak saling mengganggu. Ada ngopi-ngopi juga nggak, Bah? Ya iya, sama kayak kita dong ngopi. Menghargai Mbak. saling menghargai. Tanyakan, pernahkah kami menyakiti warga di sini? Iya. Nggak pernah ya Pak? Nggak pernah. Kami berdampingan dengan Iya. baik. Sampun, Iya, makasih ya Mbak. Makasih ya, Mbak. Monggo. Nah, Mbak Mayem. Tak pamit. iya, makasih. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berinteraksi dan berkomunikasi dengan makhluk gaib penjaga tempat ini dan sudah mengetahui sejarah dari Watu Lawang ini. Pak Waun, apa kesan-kesannya setelah berkolaborasi dengan Mata Langit?
Kesan-kesannya saya sampaikan terima kasih banyak atas tim Mata Langit yang telah berkunjung di Desa Batu Lawang. Ya, inilah Desa Batu Lawang. Tadi sudah melihat sendiri bahwa Batu Lawang itu terdiri dari namanya batu yang berbentuk pintu, makanya dinamakan Batu Lawang. Nah, itu katanya tadi itu sudah melewati Batu Lawang itu pintu gaib. Nah, pintu gaib itu yang harus kita jaga kelestariannya, kita jaga adat istiadatnya, budayanya. Tadi setelah disampaikan sama Mbah Wayem itu, kami minta doanya semoga leluhur kami, mbah-mbah kami, anak-anak kami nanti bisa menjaga alam ini yang memang terlihat apa adanya. Memang seperti ini. Dari tokoh-tokoh kami, dari leluhur kami juga menyampaikan bahwa alam ini biarkan begitu saja apa adanya, maka tanamlah di tempat-tempat di atas batu dimanapun, nanti pasti akan tumbuh. Jadi tidak boleh dirubah itu, walaupun ada investor atau dari manapun yang akan menyulap desa ini, itu kalau bisa itu jangan sampai ada yang dibolehkan seperti itu. Terima kasih saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak atas tim Mata Langit yang telah berkunjung di Desa Batu Lawang. Ya, kalau Pak Yani apa kesan-kesannya Pak setelah mendengarkan komunikasi dengan leluhur di sini tadi? Ya, sebenarnya dari tadi yang kita dapat tidak beda jauh dengan cerita yang sudah ada di masyarakat Batu Lawang. Dengan adanya Mata Langit, mudah-mudahan Batu Lawang akan semakin dikenal dan masyarakat Batu Lawang bisa menjaga alam yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita. Jadi nasihatnya sesuai ya dengan yang terjadi di sini. Jadi tidak kita mereka-reka, tidak kita mengarang-arang cerita, enggak ya, adanya sesuai. Ya, kalau Pak Heri apa kesan-kesannya? Ya, bahwa kita setiap tayangan liputan yang dilakukan oleh Mata Langit itu mesti ada pendidikan, ada edukasinya dari para leluhur yang tadi baru saja diadakan komunikasi gitu. Jadi sangat positif untuk para penonton nanti semuanya. Hanya itu, terima kasih. Ya. Baik, Bang Lima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran kali ini. Ya, tempat ini menurut saya biarkan seperti ini karena ini adalah cerminan alam yang memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya tinggal merawatnya. Jangan merusak, jangan dirubah-rubah, karena pasti nanti energinya jadi berbeda juga ya, karena ini terbentuk oleh alam dan sifatnya indah dan membuat nyaman siapapun yang memandang, terutama apalagi view-nya itu pas di atas puncak gunung atau bukit. Jadi kalau ini dirubah udah nggak alami lagi, udah nggak natural lagi, jadi malah jadi kesannya kayak buatan. Kalau ini kan nggak buatan, ini memang asli alam. Jadi hawa, aura, itu udara juga pastinya berbeda dengan tempat-tempat yang lain, karena kenyamanan itu hanya bisa dirasakan oleh batin, bukan hanya dengan cara kita melihat saja. Seperti itu menurut saya. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.